Kabar kurang mengenakan terjadi atas pernikahan, maksudnya lamaran antara Ayu Ting Ting dan Letu Vardana yang akhirnya kandas. Lalu betulkah apa yang kemarin saya katakan bahwa penyebabnya ini karena kalian semua? Bang ini muncul dugaan nih, katanya ekspektasinya ke Ayu terlalu tinggi ke Mas Vardana. Mungkin bisa diterawang nggak sih Bang ini gimana nih, apakah benar atau seperti apa? Saya kira ya nggak tepat ya yang dikatakan, karena wong sudah itu lamaran. Nah kalau lamaran ekspektasi tinggi mau gimana lagi? Kalau saya kira sih di sini ya ekspektasi semua wanita pasti akan tinggi. Dan kalau saya lihat Ayu di sini profesional karena tidak ingin permasalahan pribadinya mengganggu kontraknya yang berjalan sudah sekian tahun dan akan lebih lagi ke depannya. Dan saya pikir ini satu hal yang patut ditiru. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua cuma untuk mengerti. Kabar kurang mengenakan terjadi atas pernikahan, maksudnya lamaran antara Ayu Ting Ting dan Letu Vardana yang akhirnya kandas. Dan ini ditandai sejak dihapusnya foto Ayu Ting Ting dari laman medsos Letu Vardana yang saat ini bertugas di Indonesia Timur. Dan ini dikonfirmasi oleh ayahnya dan juga Ayu yang setelah sekian lama akhirnya memberitahukan bahwa hubungan mereka kali ini sudah hanya berteman saja. Lalu betulkah apa yang kemarin saya katakan bahwa penyebabnya ini karena kalian semua? Netizen yang hadir di antara mereka berdua dan membuat mereka akhirnya memutuskan apa yang saat ini terjadi. Atau sebenarnya betulkah ini memang ya adalah suratan Tuhan yang apapun yang terjadi tidak akan bisa bertunangan sampai kapanpun juga? Atau akankah mereka akan memiliki kesempatan kedua untuk bersama karena tunangan kemarin seakan-akan sudah memberikan jalan menuju ke pernikahan yang seharusnya sebentar lagi akan bisa dilakukan? Jika tidak, siapa yang akan jadi jodoh Ayu Ting Ting sesungguhnya? Karena kemarin juga Ivan Gunawan katanya memberikan sebuket bunga. Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Bang ini persis pas waktu kita bahas ya soal hubungannya Kak Ayu ini dengan Vardana. Baru belum lama ini juga. Mungkin melihat pada akhirnya betul-betul kandas. Seperti apa Bang ini akhirnya melihatnya? Saya akan katakan kemarin bahwa akan muncul sesuatu yang resmi. Apakah iya atau tidak dari kegalauan netizen tentang sebuah peristiwa dihapusnya foto-foto Ayu Ting Ting oleh Mas Dana ini dari IG-nya. Dan ini langsung muncul keesokan harinya, dikonfirmasi juga oleh Ayu, dan sangat disayangkan untuk kedua kalinya Ayu Ting Ting batal melakukan pernikahan padahal sudah tinggal, ya kita bilang ini hitungannya udah bukan bulan lagi ya, karena harapannya akan terjadi di tahun yang sama. Jadi melihat ini saya ikut sedih, ikut prihatin juga. Tapi bottom line atau inti dari ini semua adalah Ayu sudah berusaha, Ayu masih manusia, manusia berusaha, Tuhan yang menentukan. Bang ini muncul dugaan nih, katanya ekspektasinya ke Ayu terlalu tinggi ke Mas Vardana. Mungkin bisa diterawang nggak sih Bang ini gimana nih, apakah benar atau seperti apa? Saya kira ya nggak tepat ya yang dikatakan, karena wong sudah itu lamaran. Nah kalau lamaran ekspektasi tinggi mau gimana lagi? Kalau saya kira sih di sini ya ekspektasi semua wanita pasti akan tinggi. Ekspektasi dari Ayu yang kalau kita bilang misalkan Ayu ini di militer ya, keartisannya ya dia ini setaranya udah jenderal bintang 3 atau 4 karena terkenalnya udah seterkenal itu gitu. Tapi kembali Ayu nggak melihat itu, saya pikir. Kecocokannya ya karena rasa, dan rasa juga sepertinya yang membuat mereka ini akhirnya berpisah. Dan itu mungkin muncul dalam ketidakcocokan yang Ayu juga akui. Ini adalah sebuah masalah yang prinsip. Nah Bang ini kan beredar juga di sosial media, Mas Dana menyanyikan lagu Demasi. Mungkin bisa diterawang nggak sih, apakah segalau itu, seterpuruk itu Mas Dana sendiri? Kalau galau dan terpuruk, ya iya ya, namanya orang sudah lamaran, bayanginnya nanti akan happy, bayanginnya mungkin sama kalau kayak kita itu kuliah, terus kemudian udah tugas akhir, tinggal sidang, sidangnya dibatalin. Ini kayak semua upayanya jadi sia-sia. Dan ditambah lagi, karena dia ini lingkungannya kan lingkungan laki-laki semua ya. Yang mana ya dia pasti nggak akan bisa curhat, karena ya yang laki-laki ngalamin dong, laki-laki kalau curhat sesama laki-laki, yang ada mungkin nanti akan berbeda jawabannya. Yang saya lihat di sini, satu hal yang wajar, menunjukkan kalau hubungan mereka ini nggak disetting-setting, dan ya sudah, orang patah hati boleh dong seperti itu.
Nah, Kak Ayu sendiri kelihatannya nih tetap sibuk kerja seperti biasa. Bisa dibilang nggak ini sebagai bentuk pelarian dirinya dari sakit-sakit? Iya dong, pasti. Dan kalau saya lihat Ayu di sini profesional karena tidak ingin permasalahan pribadinya mengganggu kontraknya yang berjalan sudah sekian tahun dan akan lebih lagi ke depannya. Dan saya pikir ini satu hal yang patut ditiru. Di luar apapun yang terjadi, Ayu tetap profesional, menunjukkan dirinya sebagai seseorang yang accountable, itu bisa dipercaya saat diberikan sebuah tugas. Dan ini nggak mempengaruhi terus tiba-tiba dia itu karena permasalahan ini jadi nggak syuting atau mungkin perlu keluar negeri healing atau apa. Yang saya pikir nih Gen Z jangan banyak-banyak seperti itu. Wartawannya Gen Z. Nah, tapi kemarin Kak Ayu akhirnya mengklarifikasi soal hubungannya, dia ini kelihatannya ngomongnya ini tenang, banyak senyum, mendayu-dayu bicaranya, kelihatannya. Yang di depan mobil ya? Iya. Itu bahkan nggak mungkin nggak hanya tenang saja. Saya melihat Ayu ini seperti seorang head of public relation yang sangat-sangat piawai. Saya tahu sekali dia menutupi perasaannya. Dan itu satu hal yang diharapkan. Dia nggak kepleset omongan, bahkan dia menyatakan juga, jangan dipotong-potong loh ya, jangan digoreng-goreng. Bilang ke bosnya nih, bos media nih, coba didengarkan tuh. Kalau wartawan di field ini kan hanya melakukan tugas mereka. Dia pengen memberikan sebuah message bahwa mereka sudah berusaha, Tuhan yang menentukan. Dan kita juga tidak melihat ada keanehan akrobat-akrobat yang kalau saya kira nggak layak dilakukan oleh seseorang yang mau tunangan. Semuanya berjalan dengan baik dan ya kembali lagi Tuhan yang menentukan. Dan peramal yang mencoba untuk melihat kecenderungannya. Saya sudah mencoba untuk mengkhawatirkan hal ini. Tapi seperti yang saya katakan di video terakhir, tonton juga ada di Intense juga, yang saya katakan bahwa siapapun manusia itu, mau di red flag, blue flag apapun, pasti punya masa lalu. Tapi hari ini, kalau kita masih hidup dan masih dalam kondisi sehat, dan besok ada kemungkinan kita masih akan hidup lagi, ya sudah dirubah aja. Kalau masa lalunya memang seperti itu, nggak usah dipungkiri, rubah saja dan berjanji di kehidupan atau hubungan yang ini tidak akan melakukan itu. Tapi saya pikir bukan karena itu, tapi betul yang dikatakan Ayu, sesuatu yang sikapnya lebih prinsip. Nah, tapi katanya Mas Fardana ini bilangnya karena kandas hubungan mereka ini sebagai hikmah atas doa yang dipanjatkan. Berarti doa yang dipanjatkan ini apakah memang untuk batal? Seperti apa gambarannya? Saya mendengarkan beliau, yang saya kasih catatan pertama adalah kalau Ayu ini PR yang handal, nah juara satunya dia, juara duanya ini ke bapaknya Mas Dana ini tadi. Bahkan netizen banyak yang memuji, oh orang kalau sudah profesor, edukasinya tinggi ini bicaranya itu rapih ya, benar-benar bijaksana ya, harapannya juga positif ya. Tapi memang ada di satu sisi itu tadi yang kalau saya bilang bukan kepleset omongan, tapi bisa diartikan secara berbeda. Saat beliau mengatakan bahwa ya ini semua adalah jawaban doa ya, betul ya. Tapi ya saya mencoba mendengarkan lagi. Ya yang beliau sampaikan di sini memang betul doa untuk menunjukkan bahwa jika memang jodohnya diberikan kemudahan dan jika tidak ya diberikan hal-hal yang memberitahukan kalau ini nggak jodoh. Dan ini yang terjadi. Kalau dikira bahwa mereka ini berdoa agar atau beliau ini berdoa agar mereka ini nggak bersama, terus kemarin kenapa ada lamaran? Betul nggak? Lamaran beliau nggak protes kan? Nggak kan? Dan itu direstui juga kan? Ya sudah ya, kalau menurut saya ini loh, hati-hati bos-bos media dan netizen, jangan goreng-goreng. Tapi saya memang katakan bahwa yang kemarin terjadi itu sesuatu yang sama seperti yang sebelumnya gitu loh, bahwa ini kan saya susah ya ngomongnya. Saat mereka memiliki sebuah hubungan, terus kemudian ada netizen di sini yang ikut berkomentar, maka hal-hal yang sifatnya rentan ini akan menjadi gapnya akan semakin jauh untuk terjadi dibandingkan kalau nggak ada netizen dalam hubungan ini. Dalam artian kalau ternyata Ayu Ting Ting di sini adalah masyarakat biasa, Fardana ini ya tetap TNI dan nggak disoroti oleh media, ya saya pikir pernikahan ini mungkin saja masih akan bisa terjadi. Tapi karena sekarang ini disoroti, gapnya itu jadi semakin ya, you know lah. Nah, kalau untuk kembali yang red flag tadi nih Bang Denny, nah itu kan sempat ada isu juga ya soal Mas Dana ini red flag. Mungkin bisa dikerawang nggak sih red flagnya itu seperti apa? Apakah memang red flag untuk Ayu atau seperti apa? Saya kira red flag yang dimaksud ini lebih ke ya karena dia ini hidup di sebuah lingkungan kerja yang banyaknya laki-laki.
Kebayang ya, saya aja kalau ngobrol sama teman-teman laki-laki saya yang seusia, terus kemudian udah habis obrolannya ini dibahas, pasti akan muncul naluriah laki-laki yang akan membahas tentang wanita atau orang-orang yang mungkin memiliki hubungan personal dengan kita. Dan ini sesuatu yang wajar kalau menurut saya. Kalau red flag yang dianggap kemarin itu kan kayak mengajak kenalan cewek ya, terus secara agresif men-DM dan sebagainya. Mungkin kalau saya dulu masih muda terus hidup di zaman seperti sekarang ini, saya mungkin akan melakukan yang sama juga. Dan mungkin ini terus kemudian jadi sebuah perkara karena ini adalah seseorang yang nantinya diharapkan akan menikahi seorang biduan, komedian, artis multitalenta yang banyak disayangi oleh banyak orang. Jadi saya pikir nggak perlu dibesar-besarkan, bukan di situ letaknya. Kalau untuk ibu dan kakaknya Mas Fardana ini kan ngepost ya, sebagai apakah Bang Denny sendiri ngepost gitu di sosmed mereka? Apakah itu sebagai bentuk kekecewaan atau seperti apa Bang? Postnya apa? Nggak gimana-gimana sih, cuman ngeposting foto aja gitu. Lah ya kalau saya kira sih ya itu satu hal yang ya ini bukan sesuatu yang biasa loh. Ini sesuatu yang orang mau nikah udah lamaran terus nggak jadi. Jadi kalau kita bilang bahwa tadinya mereka mau besanan atau mau nyatu keluarganya sama seorang artis besar di Indonesia terus nggak jadi, kan wajar dong kalau mereka membagikan perasaan mereka di medsos, yang saya pikir ya itulah gunanya medsos. Nah kembali lagi di sini memang kita akan timbul banyak sekali pertanyaan. Tapi yang ingin saya tegaskan di sini bahwa terlalu banyak perbedaan di antara mereka berdua yang berusaha untuk disatukan. Hampir berhasil, tapi netizen terus kemudian hadir di sini, yang netizen nggak semuanya ya, yang terus kemudian membuat mereka ini akhirnya menemukan perbedaan itu dan lebih membahas ke sana, yang sampai akhirnya membuat mereka berpisah. Berarti itu hal yang biasa ya, maksudnya untuk terjadi untuk orang-orang yang gagal menikah gitu, Bang Denny, untuk ngeposting hal yang baru di sosial media. Saya kira sih biasa ya, dan lagi pula mereka ini kan bukan public figure yang postingannya terus kemudian suka kita tonton. Nah, mungkin mereka juga melakukan hal yang sama untuk hal-hal yang lain yang memiliki sebuah magnitudo sebesar ini, tapi mereka netizen ini nggak sadar karena saat itu belum jadi anggota keluarga yang mau menikahi Ayu Ting Ting. Nah, Mas Fardana ini juga akhirnya menghapus foto ketika mereka tunangannya nih. Itu bisa dibilang kekecewaan Mas Dana juga nggak sih, Bang Denny? Bentar, ini nggak perlu ngeluarin kartu lah. Kalau seperti ini ya wajar dong, orang nggak jadi nikah terus kemudian kalau foto tunangannya ditaruh juga, Ayu pasti akan minta itu diturunin juga lah. Nah, Bang Denny bisa diterawang nggak sih kira-kira beban apa nih yang kira-kira yang saat ini tuh lagi dipikul sama keluarganya Kak Ayu dan keluarganya ini setelah gagal menikah yang kedua kali? Saya pikir kalau Ayu sendiri tuh dia enggak. Ya kalau kecewa saya lihat ya pasti kecewa ya. Tapi kartu saya ini lebih mengisyaratkan kepada bahwa ini kayak Ayu itu bisa beliin apapun ke Bilqis. Tapi untuk yang satu ini, oh ternyata nggak jadi lagi, dia harus berusaha. Ayu ini masih ingin memberikan seorang ayah sambung yang terbaik untuk anaknya. Saya kira itu. Kalau Ayu sendiri, saya lihat itu ya sebagai seorang wanita mungkin udah nggak butuh laki-laki ya. Nafkahnya sudah berlebih, dia pun sudah menjadi seorang tulang punggung. Dia sudah menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab untuk keluarganya. Jadi bapak juga, jadi ibu juga, jadi semuanya. Jadi sebenarnya laki-laki ini saat dia mendapatkan dan tidak, itu bebannya bukan kepada dirinya. Dia bisa nyari yang lain. Tapi kepada Bilqis yang semakin tumbuh dewasa. Karena pasti dibutuhkan figur ayah sambung yang akan, ya saya pikir semua wanita kalau bisa memberikan itu mungkin hadiah terbesar untuk anak yang ditinggal karena sebuah perceraian. Soal Bilqis nih Bang Denny, bisa diterawang nggak sih? Ini kan semakin beranjak remaja, dewasa, kan perempuan butuh sosok ayah. Nah, bisa dilihat nggak mungkin perasaan Bilqis lebih kemana gitu? Karena kan di usianya antara paham dan nggak paham Bang Denny. Saya nggak bilang ini ngeramal Bilqis ya, nanti saya diprotes lagi karena anak di bawah umur saya ramal. Tapi saya melihat bahwa kadang-kadang seringnya wanita itu lebih mempertimbangkan perasaan orang lain dibandingkan meng-acknowledge perasaannya sendiri. Nanti dia merasa nggak enak, nanti dia sakit hati nanti ini, tapi perasaannya sendiri ini di put aside, disampingkan. Nah, saya takutnya untuk anak-anak yang ibunya ini menginginkan seorang ayah sambung, tapi si anaknya ini itu malah berpikir bahwa ibu ini harus segera mencari seorang pendamping hidup agar dia nggak sendiri sekarang ini. Itu sesuatu yang indah, tapi di satu sisi yang lain jadi ironi untuk seorang wanita. Jadi dia mikirin orang lain, tapi hidupnya sendiri ini. Jadi ya kalau saya kira jangan sampai ini terjadi ya, bahwa ya kebutuhan untuk seorang ayah itu memang penting, dan ya seorang anak memang ya udahlah biarkan orang tua yang mengurus dulu. Tapi saya harap sih ini
menjadi sesuatu yang terakhir, dan yang berikutnya ini akan jadi pernikahan yang sesungguhnya, di mana ya itu tidak hanya menjadi suami dari Ayu Ting Ting, tapi juga menjadi seorang ayah untuk Bilqis nanti. Kalau untuk perasaan atau beban dan lain-lainnya dari Umi Kalsum dan Ayah Ojak gimana Bang? Mungkin bisa ditahu. Saya kira si keluarga mereka pun ini solid, saling menyayangi. Ini bukan sebuah beban. Dan mereka pun tetap melihat ini sebagai satu hal yang ya kalau nggak jadi malah alhamdulillah, daripada nanti menikah terus kemudian akan berpisah. Saya masih melihat kepositifan itu muncul. Bahkan kalau kita melihat kegalauan mereka ini lebih kepada netizen yang selama ini yaitu tadilah sampai harus meng-hire seorang siapa Bang Sandi Arifin ya, untuk membantu melaporkan karena ya ini tadi loh yang hatersnya Ayu ini emang udah kebangetan sih kalau menurut saya. Nah pihak keluarganya Mas Fardana ini bilang katanya walaupun gak jadi besanan tapi hubungan kedua keluarga ini tetap baik-baik aja gitu. Mungkin kebenarannya atau penerawangannya gimana Pak? Lip service lah kalau menurut saya. Orang mau lamaran terus nggak jadi, nggak mungkin lah ini kayak oh halo ya yaudah ya. Mulai sekarang kita nggak ketemu lagi karena kita udah nggak pasangan lagi, jadi lamaran yang kemarin batal. Nggak mungkin kan seperti itu gitu. Pasti ada sebuah friksi, ada ketegangan juga, tapi luar biasanya adalah keduanya ini menahan diri untuk tidak menunjukkan hal itu tadi. Bijaksana dan mengetahui bahwa ini semua adalah takdir ilahi. Ya kita udah jangan goreng-goreng, jangan dorong-dorong, jangan mengarahkan ini malah jadi konflik yang kasihan loh, udah nggak jadi nikah terus harus ngurusin hal-hal yang di blow up sama netizen seperti sekarang ini. Terakhir Bang Denny, kalau dari Bang Denny sendiri mungkin ada pesan atau barangkali kesimpulan pesan deh untuk mereka berdua gitu. Mungkin kalau ke Fardana saya nggak kenal ya, tapi kalau ke Ayu ini lebih ke Ayu ini perlu melihat dunia lebih luas lagi. Ayu ini dengan popularitasnya hidupnya tuh habis di depan layar kamera TV, yang kalau menurut saya kalau dia memang masih ingin mencari seseorang yang akan bisa mendampinginya, dia ini perlu sebuah aktivitas di luar itu tadi. Sudah cukup kok Yuk semua harta yang saat ini ada, tapi coba untuk fokus melakukan kegiatan ya mungkin healing ke luar negeri. Tirulah Luna Maya yang dia tuh sering nonton konser BTS di luar, atau ya sesimpel pergi ke luar negeri, ajak Bilqis, ajak siapapun, siapa tahu kan di sana ketemu lagi cowok ganteng India kayak si siapa dulu tuh yang di Antv tuh yang jadi Arjuna ya itu, atau cowok Turki yang dulu dikabarkan seperti itu tadi. Jadi kalau dia cuman syuting ketemunya cuman Igun, Ruben, terus kemudian Andre Taulani, terus kemudian Surya Insomnia, saya kira dia perlu rehat, jalan-jalan, ketemu banyak orang, dan siapa tuh di antara orang-orang itu dia adalah jodohmu. Semoga yang terbaik dikuatkan, semoga keluarga bisa terus mendoakan yang terbaik, dan yang paling penting di sini udah jangan dengerin netizen yang toksik. Mungkin hal seperti ini terjadi pada kalian semua, tapi ketahuilah memang betul adanya bahwa takdir itu Tuhan yang menyuratkan. Tapi upaya kita adalah yang paling penting. Jangan pernah berhenti berupaya, apapun itu semoga akan bisa menjadi nyata di sisa tahun ini nanti. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.